Alhamdulillah. Malam ini sampeyan semua, bapak-bapak semua, insya Allah hadirnya sampeyan Allah senang. Allah Allah senang, sampeyan pun hidupnya insya Allah diberi kesenangan kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena malam ini sampeyan hadir diundang oleh Sohibul Hajah Mbak Ita. Mudah-mudahan hajatnya Mbak Ita sekeluarga diijabah kali Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhadu limautakum. Qalu wa ma nahdi ya Rasulullahil mauta. Qala as-sadaqatu wad du'a. Niki sabdane Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, ukhdu limautakum. Kirimlah hadiah kepada saudaramu, kepada ibumu, kepada bapakmu, kepada pakdemu, kepada bu'limu, kepada anak dan cucumu al-mauta yang sudah meninggal. Ini perintah Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu wa ma nahdi ya Rasulullahil mauta. Sahabat bertanya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma nahdi ya Rasulullahil mauta. Dengan apa ya Rasulullah kami mengirim hadiah kepada keluargaku, kepada anakku, kepada orang tuaku, kepada seluruh keluargaku yang sudah meninggal. Apa kata Rasul? Qala as-sadaqatu wad du'a. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu wad du'a. Bersedekahlah kamu dan berdoalah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk keluargamu yang sudah meninggal. Ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengacu dengan hadis ini, maka warga Nahdiyin yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah bermadhab syafi'i bahwa setiap tahun ini diadakan haul, yang kebetulan malam hari ini Sohibul Hajah memperingati haul ke-8 dari almarhumah Ibu Yatun binti Toyimin. Ini Ibu Yatun binti Toyimin ini adalah ibu kandung dari Mbak Ita, yang pada malam hari ini mengundang kita semua, mengundang jamaah Istighosah Al-Khani ke sini dalam rangka untuk berdoa kepada Allah, mendoakan orang tuanya, ibunya yang sudah meninggal, yang sudah 8 tahun. Ini manfaatnya, ini keberuntungannya bagi masyarakat, bagi kita yang bergabung di dalam komunitas majelis dzikir
istighosah al-khani. Bukan hanya orang yang sudah meninggalkan saja yang didoakan oleh kita jamaah dzikir istighosah al-khani, tapi kita pun, keluarga kita, anak cucu kita, seluruh keluarga kita ini didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar di dalam hidupnya menjadi kehidupan yang bahagia, tentram, damai, harmonis, sejahtera. Ini kelebihannya daripada orang-orang yang bergabung, yang mengikuti kiai, yang mengikuti kegiatan kiai NU. Oleh karena itu, sampean kalau baca di YouTube pesannya Kiai Haji Marzuki Mustamar, yaitu ketua NU wilayah Jawa Timur, sampian ojo keluar dari NU. Lek sampean keluar dari NU, sampean dipujui oleh orang-orang yang sengaja memang memfitnah apa yang ada kegiatan di NU itu adalah bid'ah, adalah bila dilakukan sia-sia, tidak ada hadisnya dan lain sebagainya. Ya gak mungkin kalau tidak ada hadisnya, tidak ada kitabnya, gak mungkin ulama-ulama itu berani berfatwa, berani menyuruh warganya agar berzikir, beristighosah, bertahlil dan sebagainya. Tidak mungkin. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Karena sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah para ulama. Kiai Haji Romo Marzuki Mustamar, ketua NU wilayah itu, adalah ulama besar, pengasuh pondok pesantren di Malang. Dan ada Gus Baha, ada ulama-ulama yang lain, itu adalah orang yang alim, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, sehingga dia berfatwa mengajak kepada umat Islam yang berhaluan ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti Imam Syafi'i, dianjurkan agar kalau ada keluarganya yang meninggal, kirimilah doa. Mengapa? Karena orang yang sudah meninggal itu setiap hari Jumat yaitu pulang ke rumahnya masing-masing, sehingga diciptakan lagu sebuah syair, saben malam Jumat ahli kubur molenang kanggo caluk tunggu wacan Quran najan sakalimat, namun ora dikirimi panjur balik bribis mole nang kuburan mangku tangan tetangisan sholli wa sallim daiman ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi. Ketika malam Jumat ahli kubur itu senang, kemudian datang ke rumahnya
melihat keluarganya yang sedang berdoa, sungguh luar biasa senangnya. Tetapi jemaah istighosah yang berbahagia, ketika pulang melihat pintunya terbuka, anaknya sedang main HP, istrinya, keluarganya semua nonton TV, dan ada yang senang-senang ngelencer. Tidak ada satupun keluarga itu yang mendoakan orang yang sudah mati, celaka dia. Dia nangis, sedih, merana dia. Akhirnya balik dari rumahnya ke kuburan, sang mangku tangan tetangisan. Dan ini akan terjadi kepada kita semua kalau kita tidak untung, kalau kita di dunia ini tidak mencari bekal sendiri untuk sanggup bekal di akhirat nanti, maka nanti kecelakaan itu akan menimpa kepada kita bersama. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim saya, mengirim Gus Inul, mengirim kiai, mengirim ulama di masyarakat kita ini agar kita mengikuti apa yang menjadi kegiatan yang telah dirintis oleh ulama kita. Sampean tahu kemarin waktu di rumahnya Baratna, ya, di rumah Maulid di rumah Baratna, Gus Inul ke rumah. Gus Inul itu nangis. Lapo nangis? Dia bercerita bahwa ketika Gus Inul membaca Maulana ya Maulana ya Sami du'ana bihurmat Nabi Muhammad la tangata rajana. Seolah-olah Gus Inul baca kalimat itu di masjid, di belakangnya kuburan umum, makam umum. Ketika baca itu semua ahli kubur itu bangkit. Ahli kubur itu datang pakaian putih-putih mendengarkan Gus Inul ketika baca Maulana itu, dan mengatakan, para ahli kubur itu mengatakan kepada Gus Inul bahwa seandainya saya diberi kesempatan hidup lagi ke dunia ini, maka saya seluruh yang ada di makam ini ikut bergabung mengikuti Gus Ali yang setiap minggu malam Senin mengadakan acara dzikir istighosah. Ini mimpi, ini orangnya. Sambil cerita dia nangis ke saya, dikira dia hutang, dikokon bayar hutangnya. Ternyata cerita ini cerita ketika baca Maulana. Ahli kubur itu menyaksikan, hadir semua di masjid itu, dan mengatakan kalau seandainya saya diberi kesempatan hidup lagi ke dunia ini, maka saya akan bergabung, maka saya akan berzikir bersama-sama Gus Ali, yaitu mengikuti acara istighosah. Kalau begitu, orang ikut istighosah itu beruntung apa rugi? Runtung apa rugi? Untung apa rugi? Oh, sampean gak dicalek duwe kok, malah sampean dikai duwe. Sampean ini percaya apa enggak sama Soebul Haja? Ono pisang, ono dicoba, ono coba. Hah? Banyak, Pak. Habis? Terlalu. Kurang didoa wis dihabisin. Ono kacang. Ono apel merah. Kota kei.
tapi soal rebutannya. Malah subhanallah, kadang-kadang saya ngeluh dada. Mengapa ada jemaah istighosah yang tersinggung sedikit, nggak tahu kiainya ngomong apa, tersinggung wes kak melebu maning. Ya, sekarang nggak apa-apa. Sekarang ini istighosah cuman duduk begini. Tapi nanti ketika sampian meninggal, sampian mati, baru sampean itu terasa. Baru terasa nanti kalau sudah mati. Kenapa? Bekal tidak ada. Malam Jumat keluarganya gak ngirimin Fatihah. Tapi kalau ikut istighosah, Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi, Al-azim li abi wa ummi astaghfirullah, li abi wa ummi astaghfirullah. Artinya ya Allah ya Rabb yang Maha Agung, ampunilah ya Allah kedua orang tua saya, bapak saya, ibu saya yang sudah meninggal itu. Tolong ya Allah ampuni dosa-dosanya. Ini ketika baca Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Kemudian Astaghfirullahaladzim li ustadi, Astaghfirullahaladzim li ustadi. Bukan hanya bapak dan ibu saya ya Allah yang diampuni, tapi tolong ya Allah guru-guru saya yang dulu mengajari saya ketika saya SD, ketika saya SMP, ketika saya SMA, dulu tidak sempat saya balas jasanya, dia sudah meninggal ya Allah. Maka sekarang saya ikut istighosah mendoakan guru-guru saya yang telah mengajari saya. Astaghfirullahaladzim li ustadi, astaghfirullah. Kemudian astaghfirullahaladzim lil muslimin, astaghfirullahaladzim lil mu'minin. Jadi kalau ada keluarga istighosah yang meninggal dunia, maka setiap Minggu malam Senin, Kamis malam Jumat mendapat kiriman doa dari kita jemaah istighosah. Kemudian apa yang bermanfaat bagi jemaah istighosah selama kita hidup? Di situ ada bacaan Ya Allah, Ya Hadi, Ya Alim, Ya Mubin, Ya Hadi, Ya Khabir, Ya Hadi, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Kafi, Ya Allah, Ya Rab, Ya Fattah, buka, yang Maha membuka. Buka apa? Rezeki. Ya Razak, Ya Kafi, Ya Ghani. Ya Allah, panjenengan ya Allah yang memberi kecukupan, Ya Kafi, Ya Ghani, dan jadikan kami ya Allah menjadi orang yang kaya. Rabbi Yasir, gimana? Rabbi Yasir wala tu'asir, Rabbi Yasir wala tu'asir, Rabbi tamim bil khair, Rabbi Yasir ya Rabbi, berilah kemudahan saya ya Allah. Saya bekerja ya Allah, berilah kelancaran rezeki ya Allah. Wala tu'asir, dan jangan beri kesulitan kami ya Allah. Ini doa-doa kita dibaca secara istiqomah setiap minggu malam. Walaupun nanti naudzubillah ketika sampean mati ternyata anaknya gak sholat, keluarganya gak ada yang sholat, tidak ada yang mendoakan sampian yang sudah ada di dalam kuburan, maka sampian insya Allah punya bekal
keselamatan di akhirat yang dimulai dari alam kubur. Di alam kuburnya sampean insya Allah diberi cahaya oleh Allah, tenang sampean, selamat, dan insya Allah sampean dikumpulkan rohnya di alam barzah dengan para ulama-ulamanya Allah, dengan para wali-walinya Allah, dengan orang-orang solihin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau seperti itu penjelasannya, keterangannya, apakah sampian akan berhenti, tidak ikut lagi istighosah? Ikut terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bukan hanya istighosah saja, tetapi di mana ada kegiatan-kegiatan kerohanian, ikutlah sampian. Karena itu adalah sebagai bekal sampian bila mana sampian kalau sudah mati, sudah di kuburan, sudah ada di alam kalau sudah sampean sudah tidak ingat lagi, matanya sampean sudah tidak bisa melihat lagi, badannya sampean sudah tidak digerakkan lagi, maka sampean itu akan dimandikan oleh orang lain. Kalau sampean dimandikan orang lain berarti sampean sudah mati. Kemudian sampean dipikul oleh orang lain dengan dibacakan La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Artis-artis lono keluargane mati pakaian hitam. Sampai sekarang pakaian hitam, tapi bukan hanya karena ada yang mati, tetapi karena sampean mencintai budaya Arab yang perempuan semuanya pakaian hitam, kalau yang laki pakaian putih. Pak Haji ini sudah dari Mekah, jadi ngerti tidak ada orang Arab itu pakaian putih ketika keluar, tapi pakaian hitam, semuanya ditutupi. Auratun nisa jami'ul badani, seluruh tubuhnya wanita itu adalah auratnya ditutupi dari kepala sampai ke ujung kaki. Giliran masuk ke pintu langsung dilepas, dibuang, shred, bajunya dilepas, shred, celananya dibuang, kari katoan, kari biahanya toh. Lah iya, ini enggak purno karena saya itu waktu mondok di Mekah, teman-teman saya seperti itu melihat orang perempuan Arab. Tapi kalau di sini kan enggak. Di sini enggak. Alhamdulillah. Monggo bersama-sama istighfar kepada Allah. Dengan istighfarnya kita kepada Allah, Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Amin. Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Amin. Allah menurunkan maghfirahnya kepada kita. Amin. Sehingga kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, yang selamat bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma. Terutama almarhumah Ibu Yatun binti Toyimin yang sekarang dihauli oleh anaknya Mbak Ita, mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kuburannya dijadikan taman-taman surga. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan menyebabkan menjadi wasilah kita hadirnya kita pada malam hari ini, yaitu agar merubah kehidupan kita dari kesulitan menjadi kemudahan, dari kemiskinan menjadi kekayaan. Tadinya banyak hutang, begitu masuk istighosah
hutangnya disayuri sahuri semua, amin. Yang tadinya rumah masih ngontrak ikut istighosah, diberi kemampuan oleh Allah bisa beli rumah, amin, Allahumma amin. Yang mandul, yang gak punya anak, berkat doanya bersama-sama jemaah istighosah diparingi anak, amin, Allahumma. Yang tadinya keluarganya gak ada yang bekerja, oleh Allah diberi pekerjaan sehingga mendatangkan keberkahan rezekinya dari Allah Subhanahu. Astaghfirullah